Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang masalah ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh ibu hamil. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang ketidaknyamanan yang dirasakan pada trimester 1, yaitu dari awal kehamilan hingga 12 minggu. Di sini aku mau ngasih tahu dulu bahwa setiap ibu hamil mempunyai pengalaman kehamilan yang berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan anatomi, fisiologis, dan psikologis dari ibu hamil tersebut serta pengalaman yang mungkin pernah didapat sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu. Sebenarnya, gangguan atau perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu umumnya bersifat normal atau fisiologis, namun dapat menjadi patologis atau tidak normal ketika tidak ditangani dengan tepat dan segera. Maka dari itu penting banget ibu hamil mengetahui apa aja sih perubahan yang mungkin terjadi pada ibu hamil dan cara mengatasinya dengan benar. Oke, baik. Yang pertama yaitu adalah mual dan muntah. Nah, setiap ibu hamil sering banget pasti merasakan hal mual dan muntah pada awal kehamilan. Namun jangan khawatir karena hal ini adalah bersifat normal selama tidak mengganggu aktivitas ibu. Hal ini akan terus berlangsung sampai biasanya pada trimester 2 kehamilan. Nah, setelah trimester 2 hal ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Hal ini terjadi karena tingginya hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin Hormone yang terjadi pada selama kehamilan. Nah, tingginya hormon yang tiba-tiba ini membuat asam lambung menjadi naik sehingga perut menjadi perih. Nah, hal ini yang menyebabkan mual dan muntah pada kehamilan. Tingginya hormon HCG ini juga mengakibatkan yaitu hilangnya gula darah dalam tubuh ibu. Ibu hamil sering banget lapar padahal sudah makan. Nah, di balik itu semua sebenarnya hormon HCG ini pun ada fungsinya, yaitu berfungsi untuk mempertahankan hormon progesteron dan estrogen untuk mempertahankan kehamilan gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi mual dan muntah yang benar? Nah, disarankan untuk ibu hamil ketika ibu bangun tidur nih, itu kalau bisa di samping tempat tidur ibu udah disediain tuh yang anget-anget kayak teh anget, jahe anget, kemudian biskuit-biskuit kering seperti roti bakar atau biskuit. Nah, itu juga bisa meredakan mual dan muntah pada ibu hamil. Jadi sebelum beraktivitas perut udah terisi dulu nih sama yang anget-anget sama yang dan biskuit kering. Kemudian yang kedua yaitu usahakan ketika ibu hamil sedang nggak hamil aja sih sebenarnya orang biasa pun sebenarnya kalau misalnya makan itu lebih baik untuk tegak supaya mempermudah saluran pencernaan untuk mencerna makanan. Kemudian hindari gosok gigi setelah makan karena itu dapat memicu refleks muntah yang ada di tenggorokan ibu hamil. Nah, kemudian ibu hamil bisa untuk meningkatkan frekuensi makan seperti makan sedikit tapi sering untuk menjaga perut supaya tidak kosong. Dan hindari makanan-makanan yang berbau menyengat seperti santan, kemudian makanan pedas, asin. Selanjutnya yaitu bagus banget nih ibu hamil untuk mengkonsumsi minum minimal 8 gelas per hari. Sambil datang ke fasilitas kesehatan bisa diutarakan dengan tenaga kesehatan bahwa apa yang ibu rasakan supaya diberikan terapi yang sesuai. Tapi kalau misalnya ibu hamil udah merasa lemas banget, sampai mual muntahnya udah sering banget seharian, terus makanan pun gak bisa masuk, minuman pun gak bisa masuk, nah itu langsung aja datang ke klinik atau tempat ibu biasa periksa kehamilan. Karena hal itu dapat menyebabkan ibu dan bayi menjadi dehidrasi dan itu sangat berbahaya. Jadi langsung diutarakan saja dan langsung datang ke vaskes yang biasa ibu periksa. Yang kedua yaitu keluhan yang lainnya adalah mudah lelah. Ya, di sini ibu hamil banyak banget yang mengeluhkan, kenapa sih Bu Bidan saya semenjak hamil ini sering ngantuk. Nah, ini juga disebabkan oleh meningkatnya hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini membuat ibu hamil itu menjadi mudah untuk mengantuk gitu. Nah, kemudian bisa jadi yang kedua karena ibu hamil yang sebelumnya mengalami morning sickness. Jadi morning sickness atau mual muntah itu kan juga mengakibatkan kelelahan ya. Jadi energi terkuras, ibu hamilnya udah lelah, udah ngantuk, maka itu juga bisa dapat menyebabkan.
Nah, penyebab yang lain yaitu bisa jadi karena ibu mengalami anemia. Anemia itu adalah kurangnya jumlah darah dalam tubuh ibu, atau biasa kalau misalnya di tenaga kesehatan biasanya diperiksa oleh tenaga kesehatannya, diambil darah untuk mengecek kadar hemoglobin gitu. Hemoglobinnya rendah juga menyebabkan mudah lelah, letih, dan lesu gitu. Nah, untuk mengatasi mudah lelah ini, ibu hamil bisa untuk perbanyak istirahat. Istirahat di siang hari bisa 1-2 jam cukup, kemudian pada malam hari biasa 7-8 jam. Nah, setelah itu perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari. Untuk air putih bagus banget ya, karena dia bisa membawa oksigen, nutrisi, dan sari-sari makanan lewat darah ke seluruh tubuh ibu. Nah, kemudian ibu hamil bisa untuk perbanyak buah dan sayur, batasi makanan yang asin, junk food, dan hindari kafein. Kemudian untuk mencegah anemia ini, ibu hamil bisa banget nih makan makanan yang sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kemudian ati-atian, daging, terus buah bit. Kalau misalnya ibu hamil ada kurma, boleh banget dimakan kurmanya, karena kurma itu mengandung zat besi, protein, kemudian dan zat lainnya yang sangat berguna untuk ibu hamil. Yang ketiga adalah heartburn, atau biasa ibu hamil sebut dengan nyeri ulu hati. Karena tingginya hormon estrogen dan progesteron ini jadi menyebabkan penurunan pada tekanan sphincter esofagus bagian bawah. Nah, sehingga asam lambung mudah naik ke kerongkongan atau ke bagian esofagus. Nah, itu yang menyebabkan ibu hamil mudah mengalami heartburn atau nyeri ulu hati. Nah, hal ini bisa diatasi dengan cara yaitu kita mengatur posisi ya. Mengatur posisi yaitu kalau misalnya ibu hamil sedang makan atau setelah makan, sebaiknya untuk dalam mempertahankan posisi tegak gitu. Kemudian yang kedua yaitu ketika ibu hamil hendak istirahat, bisa untuk posisi setengah duduk. Kemudian hindari makanan yang dapat mengiritasi lambung seperti makanan yang asam, pedas, asin. Kemudian hindari kafein, soda seperti soda, kopi, dan teh. Nah, ibu hamil juga bisa nih mengunyah permen karet. Nah, itu juga dapat mengurangi heartburn. Kemudian yang terakhir adalah keputihan. Banyak banget nih ibu hamil yang mengeluhkan keputihan pada saat hamil, padahal pada sebelum hamil itu nggak pernah keputihan sama sekali. Nah, hal itu wajar banget terjadi karena lagi-lagi saya bilang itu akibat dari perubahan hormon pada saat kehamilan. Nah, perubahan hormon ini menyebabkan pH pada vagina menjadi meningkat, yang tadinya 4 menjadi 6,5 sampai 6,5 gitu ya. Nah, ini dapat mempengaruhi pada keasaman di vagina sehingga dapat menyebabkan keputihan itu sendiri. Nah, ini sangat rentan terjadinya infeksi, terutama infeksi jamur. Nah, kita harus tahu dulu nih mana keputihan yang normal, mana keputihan yang abnormal. Nah, keputihan yang normal itu ciri-cirinya adalah dia warnanya putih susu, kemudian tidak berbau dan tidak gatal. Kalau misalnya dia keputihannya itu sampai berwarna kuning bahkan kehijauan, kemudian gatal, kemudian juga berbau, nah itu harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional gitu. Nah, gimana caranya supaya keputihan ini tidak menjadi sesuatu yang abnormal atau tidak menjadi penyakit? Nah, yang pertama, jaga agar bagian misfi tetap kering dengan cara setiap habis BAK atau BAB selalu dielap dengan tisu boleh atau dengan handuk yang bersih. Nah, kemudian pakai celana dalam yang berbahan katun supaya dapat menyerap keringat. Kemudian ganti pakaian dalam secara berkala minimal 2 kali sehari, atau jika dirasa sudah lembab boleh diganti aja. Nah, setelah itu penting banget nih cara membersihkan bagian misfi yang benar, yaitu dari depan ke belakang. Pertama, tangan kita harus cuci tangan dulu yang bersih. Jangan habis makan sambal terus tahu-tahu kita membersihkan misfi. Jadi cuci tangan dulu yang bersih, kemudian baru kita lakukan pembersihan dari depan, baru ke belakang, setelah itu kita cuci tangan lagi. Nah, kayak gitu. Nah, jangan pernah memakai kayak sabun-sabun herbal atau apapun yang dapat mengeringkan daerah misfi ya. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya kalian atau ibu hamil di luar sana
ada mau minta request video, boleh banget komen di bawah, nanti insya Allah akan aku buatin ya. Kritik dan saran boleh juga ya ditulis di bawah, kita juga bisa diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.